Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 mata kuliah Manajemen Pendidikan Seni Rupa. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai materi tentang manajemen komunikasi dalam pendidikan. Sebelum kita lanjut ke materi, pertama-tama saya akan menyampaikan anggota kelompok saya, yaitu Hanifah Nurul dengan NIM 53, Rocha Septia dengan NIM 54, Hasnanda Dita dengan NIM 55, Yaul Azra Atorik NIM 56, dan M Zaimatul Muluk NIM 56. Selanjutnya akan materi yang akan dibacakan oleh teman saya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Yang pertama yaitu pengertian dari manajemen komunikasi. Manajemen komunikasi adalah suatu pendekatan sistematis untuk memastikan bahwa informasi yang dibutuhkan dapat disampaikan dan dipahami dengan jelas, tepat, dan efisien. Nah, di bawahnya itu terdapat contoh dari proses dari komunikasi yang menggambarkan tahapan-tahapan dalam proses komunikasi secara umum. Yang pertama yaitu source atau pengirim. Source itu pihak yang memulai komunikasi, bisa berupa guru, siswa, atau siswa yang ingin menyampaikan pesan. Nah, pengirim melakukan dua hal, yaitu encoding dan message. Encoding itu mengubah ide atau perasaan menjadi bentuk atau pesan, yaitu bisa lisan, tulisan, visual, dan lain-lain. Kalau message itu isi dari komunikasi yang ingin disampaikan. Selanjutnya itu transmission medium, yang yaitu pesan yang telah dikodekan dikirim melalui saluran komunikasi. Misalnya lisan, tulisan, email, surat. Kalau visual itu gambar, simbol. Digital itu media sosial video atau video. Selanjutnya receiver. Receiver itu pihak yang menerima pesan dan melakukan decoding dan interpreting. Kalau decoding itu menerjemahkan pesan yang diterima. Kalau interpreting itu menafsirkan makna pesan tersebut sesuai dengan konteksnya. Selanjutnya yaitu efek atau dampak. Efek ini adalah hasil dari komunikasi tersebut. Apakah pesan itu bisa dipahami? Apakah pesan itu menghasilkan respon atau perubahan? Efek itu biasanya bersifat positif atau negatif. Yang terakhir itu feedback. Feedback itu umpan balik yang penerima mengirimkan tanggapan kembali ke pengirim yang memungkinkan proses komunikasi menjadi dua arah. Ini bisa berupa pertanyaan, komentar, atau bahkan tindakan. Bagian manfaat manajemen komunikasi. Yang pertama, meningkatkan kreativitas dan ekspresi, yaitu di mana komunikasi terbuka dan suasana mendukung dalam pembelajaran memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi dan mengekspresikan ide, emosi, serta imajinasi mereka secara bebas melalui berbagai pembelajaran. Hal ini merangsang perkembangan kreativitas dan mendorong pertumbuhan ekspresi diri yang autentik. Sebagai contohnya, seorang guru memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih, dan guru memberikan apresiasi dan mendorong siswa itu untuk menjelaskan uh, maknanya, membuat siswa merasa lebih percaya diri dan mengekspresikan diri lewat seni. Yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Lingkungan belajar yang inklusif dalam pendidikan seni adalah kondisi di mana siswa, tanpa memandang latar belakang, kemampuan, atau identitasnya, merasa diterima, dihargai, dan didengar. Dalam lingkungan seperti ini, siswa lebih terdorong untuk terlibat aktif, saling menghargai, serta berkontribusi dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan motivasi dan
menumbuhkan apresiasi seni. Diskusi tersebut terbuka tentang karya seni, baik yang dibuat sendiri maupun oleh seniman lain, dapat membantu siswa mengembangkan rasa apresiasi dan memahami yang lebih dalam terhadap seni rupa. Selanjutnya, bagian fungsi manajemen komunikasi. Yang pertama, menyampaikan informasi secara efektif, yaitu kemampuan guru atau pendidik dalam mengomunikasikan materi, instruksi, kegiatan, serta kriteria penilaian secara jelas, sistematis, dan mudah dipahami oleh peserta didik. Hal ini penting agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal dan siswa dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Contohnya saat memberikan tugas, guru menjelaskan langkah-langkah dengan jelas, menunjukkan hasil, dan membagikan rubrik penilaian. Siswa jadi paham apa yang diharapkan dan bagaimana penilaian yang diberikan. Selanjutnya, membangun hubungan interpersonal, yaitu merujuk pada proses penciptaan dan pemeliharaan hubungan yang positif, terbuka, dan saling menghargai antar guru dan siswa, maupun antar siswa itu sendiri. Hubungan interpersonal yang baik menjadi fondasi penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan untuk mencapai tujuan bersama dalam menciptakan kegiatan seperti proyek kelompok. Melalui koordinasi dan kolaborasi, peserta didik dapat belajar dan membagi tugas, berkomunikasi, dan menghargai peran masing-masing dalam sebuah tim. Udah cukup. Selanjutnya, terdapat tujuan manajemen komunikasi. Seperti pada gambar, yang pertama adalah mengembangkan hubungan profesional. Seperti guru dengan siswa, guru dengan guru lain, dan guru dengan orang tua siswa. Mereka bisa saling bekerja sama secara profesional demi kemajuan siswa. Misalnya, ketika guru dan guru lain sedang berkomunikasi di sekolahan, hendaknya saling menggunakan panggilan seperti Bu atau Pak. Juga, murid harus menghargai guru sebagaimana ia adalah pengajarnya. Yang kedua, membentuk itikat baik atau goodwill. Misalnya, ketika guru menyampaikan kritik kepada siswa dengan penuh empati tanpa harus mengkritiknya di depan teman-temannya, dan kritiknya bersifat membangun. Itu juga menunjukkan niat baik dan membuat siswa merasa lebih dihargai. Yang ketiga, meningkatkan toleransi dan saling pengertian. Dalam kelas yang siswanya beragam, komunikasi bisa membantu guru dan siswa memahami perbedaan dan mencegah konflik. Next slide. Yang keempat, saling menghargai. Saling mendengar, memberi ruang bicara, dan tidak memotong pembicaraan adalah bagian dari komunikasi yang menghargai. Misalnya, guru membuat peraturan di mana siswa yang terlebih dulu mengangkat tangan, dialah yang boleh memberi pertanyaan atau memberi jawaban terlebih dahulu. Yang kelima, atau yang terakhir, memperoleh pendapat yang menguntungkan. Misalnya, saat guru meminta masukan dari siswa tentang metode belajar apa yang paling mereka sukai, ini bisa membantu guru menyesuaikan pendekatannya. Dengan adanya manajemen komunikasi seperti ini, membantu siswa lebih paham terhadap apa yang nantinya akan disampaikan oleh gurunya, dan guru merasa dimudahkan karena ia tahu letak kesalahan dalam metode pengajarannya. Oke, selanjutnya adalah bentuk manajemen komunikasi. Yang pertama adalah komunikasi formal. Komunikasi formal adalah komunikasi yang dilakukan melalui jalur resmi, bersifat sistematis, dan terdokumentasi. Jadi maksudnya yaitu komunikasi informal, komunikasi santai yang tidak berkaitan langsung dengan tugas atau pelajaran, lebih ke interaksi hubungan sosial. Contohnya kita ngobrol bersama dengan teman-teman saat nongkrong membicarakan tentang film, hobi, sepak bola, dan lain-lain. Yang terakhir adalah komunikasi teknis, komunikasi yang menggunakan istilah khusus di bidang yang dipelajari. Contohnya
seperti bidang kita yaitu bidang seni yang hanya dimengerti oleh orang yang mempelajarinya. Contohnya dosen seni menjelaskan sebuah karya surrealis, pelajaran gambar imajinatif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Setelah itu dijelaskan oleh Onong UFND mengelompokkan komunikasi dalam manajemen menjadi 3 dimensi, yaitu yang pertama ada komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal yaitu arus komunikasi 2 arah timbal balik dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, bisa dari atas ke bawah dan atau bisa dari bawah ke atas. Yang kedua ada komunikasi horizontal, merupakan komunikasi satu level yang terjadi antara satu anggota dengan anggota yang lainnya atau pimpinan satu departemen dengan pimpinan departemen lainnya dalam satu tingkatan. Yang ketiga ada komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal berlangsung secara 2 arah antara pihak organisasi, lembaga dengan pihak luar. Lanjut. Saya kembalikan ke moderator. Oke teman-teman, seperti itu materi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesilapan kata. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.